Halo Gemini, Sun Moon Rising Venus, Gemini, selamat datang. Welcome, terima kasih untuk kamu yang sudah klik lagi video ini. Ini general reading, tema cinta, hubungan, asmara, relationship. Tema yang kita angkat kali ini untuk para Gemini adalah ada seseorang yang gak bisa melupakan kamu karena kejadian-kejadian ini. Sifat dari readingan ini selain umum, general, energi ribuan orang, ini juga berlaku kapan saja ya. Jadi kapanpun kamu nonton, kamu bisa sesuaikan karena tidak semua Gemini energinya sama persis dan tidak semua Gemini akan ada di situasi yang sama. Kalau yang sama itu bisa saja kembar. Tapi kan nggak mungkin ribuan orang punya cerita yang sama. Jadi beberapa Gemini saja yang akan cocok, sementara mungkin beberapa Gemini yang lain tidak 100% cocok. Ambil mana yang manfaatnya untuk kamu, jangan lupa di like, subscribe, klik lonceng notifikasinya. Gemini, jika kamu ingin hanya energi kamu saja yang kebaca, kamu bisa chat admin saya karena ada paket-paket personal reading berbayar yang bisa kamu pilih di katalog WhatsApp-nya aja. Jadi langsung aja dilihat tanpa harus bertanya seperti apa, karena yang sering itu adalah ketika chat dan sudah dibalas, itu masih bertanya seperti apa. Karena penjelasannya sudah sangat detail oleh admin saya di chat WhatsApp, di katalog WhatsApp. Gemini, ada seseorang yang gak bisa melupakan kamu karena kejadian-kejadian ini. Kita lihat ya bagaimana cerita awalnya. Oke, ada Monk or Nun, Knighthood, ada Persecution and Inquisition. Di bagian belakang kartu ada The Arts. Oke, yang saya lihat di sini Gemini, kamu dengan seseorang ini terkoneksi di sebuah circle yang boleh dibilang ini semacam pencarian jati diri ya. Pencarian jati diri. Kemudian juga hal-hal yang terkait dengan memperjuangkan sesuatu. Knighthood di sini kalian berdua itu sama-sama sosok yang nggak pantang menyerah gitu ya. Sedang memperjuangkan sesuatu yang saya lihat. Entah apa yang kalian perjuangkan, tetapi di sini kelihatan banget kalau ini terkait dengan spiritualitas jati diri kalian sendiri. Ada semacam beberapa energi di sini yang merupakan korban. Wah, ini agak sedikit berat sih. Mungkin pertemuan kalian juga terkait dengan itu ya. Korban bully. Salah satu di antara kalian itu adalah orang yang boleh dibilang sebagai korban bully. Pernah terluka, punya inner child, mungkin begitu. Jadi di sini pada saat dewasa ada semacam perjuangan mencari jati diri, perjuangan meningkatkan spiritualitas, dan perjuangan untuk healing, menyembuhkan dari duka, luka. Oke, dengan adanya kartu The Arts, kalian berdua sepertinya disatukan dari sebuah circle yang berhubungan dengan seni. Seninya ya mungkin dia seorang pemain band dan kamu suka dengan musik. Bisa juga dia ini vokalis, kamu ngefans, kayak gitu. Ya hal-hal yang seperti itu ya. Jadi ini adalah terkait dengan seni. Kalian berdua dipertemukan seperti itu. Hal-hal yang banyak sekali kalian rasakan di masa kecil, rasa luka, duka, inner child, ini sepertinya sama-sama gitu loh. Makanya di sini kelihatan banget kalau di sela-sela perjuangan untuk healing, menyembuhkan luka batin di masa lalu, ini kalian bertemu, saling menyembuhkan. Dia bisa banget merasakan kedukaan kamu Gemini, dan kamu juga bisa banget merasakan kedukaannya dia di saat dia lagi sedih, di saat dia lagi terluka, di saat dia lagi mengingat bagaimana saat dia menjadi korban sesuatu pada saat itu. Saya lihat situasinya lebih ke arah sana sih. Oke. Musik-musik, kemudian juga lagu-lagu tertentu yang kalian berdua dengarkan pada saat kalian bersama, quality time, itu yang nggak bisa dia lupakan sampai sekarang. Kita lihat ya, isi hati terdalamnya dia. Dia nggak bisa melupakan kamu karena kejadian-kejadian ini. Oke. Saya merasakan
Dia seperti memikirkan dirinya sendiri memang. Dia seperti mengambil keuntungannya sendiri. Sehingga dia itu lebih mengedepankan egonya. Kalau yang boleh saya bilang, dia ada penyesalan karena dulu dia egois sekali. Dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Dia hanya memikirkan keuntungannya dia sendiri. Ibaratnya begini loh, dia pengen didengarkan, tetapi dia tidak mau mendengarkan kamu. Akhirnya ada beberapa sikap atau perlakuan dia yang gak sesuai, yang dia sesali sampai sekarang. Karena ya dia mengambil keuntungan dari kamu. Mungkin karena dia masih labil waktu itu ya. Dan di saat-saat sekarang ini, kadang-kadang malam hari dia terbangun, dia masih memikirkan kamu, dia beberapa kali mimpi soal kamu. Situasinya dia memang sekarang sudah bersama dengan orang lain. Oke. Saya lihat ada sebuah situasi di mana dia cemburu, jealous, karena kamu dekat juga dengan orang lain. Makanya karena dia labil pada saat itu, akhirnya dia menjauh dari kamu. Padahal mungkin kamu sama seseorang yang lain itu hanya berteman, baru berkenalan, baru merasa nyaman, dan tidak ada perasaan apa-apa. Mungkin begitu ya. Ini semacam dia jealous, dia cemburu, dia egois, pengen didengarkan, pengen hanya memiliki kamu seutuhnya, jadi dia agak sedikit mengambil keuntungan juga. Dia tidak bisa bersikap dengan baik pada kamu. Itu yang dia sesali sampai sekarang. Kenapa dia tidak bisa melupakan kamu? Dan karena kejadian itu juga. Gitu. Labilnya dia, yang dia pikirkan sampai sekarang itu masih tetap menghantui. Gemini, kita lihat situasinya lebih detail dari kartu tarot ya. Dia nggak bisa melupakan kamu karena kejadian-kejadian ini. Kita keluarkan beberapa kartu di sini. Oke. Seven of Pentacles. Oke, Five of Cups. Oke, Five of Swords. Six of Cups. Eight of Swords. Wheel of Fortune. The Emperor, seperti saya lihat tadi, dia mendominasi ya, dia pengen didengarkan, dia selalu ingin menjadi yang utama. Dan di bagian bawah kartu ada The Magician. Oke. Ya, kamu adalah sosok yang selalu menguatkan dia, itu yang saya lihat. Menguatkan dia, padahal mungkin kalian punya luka yang sama, punya duka yang sama, punya pengalaman yang sama, di proses yang sama pencarian jati diri. Tapi Gemini, dia merasakan kalau kamu itu orang yang selalu ada bersama dengan dia. Ya, saat dia sedih, saat dia kecewa, saat dia mengingat kembali masa lalunya, kamu ada di sana. Kamu ibaratnya meneduhkan dia dengan hal-hal yang cukup menyenangkan, hal-hal yang membuat dia nggak bisa lupa. Saya nggak tahu bagaimana cara kamu untuk meneduhkan hatinya dia, tapi dia di sini merasa teduh banget ketika dia sedang dalam proses pencarian jati diri. Ada The Magician. Kalau yang saya boleh bilang, sebenarnya dia ingin sekali memiliki kamu. Dia ingin sekali segalanya tentang kamu itu bisa dia dapatkan. Gitu. Dia ingin diprioritaskan. Tapi situasinya Gemini, kamu juga punya kehidupan sosial di sini yang saya lihat. Ya, semacam kehidupan sosial. Ya, kehidupan sosial murni. Kamu juga berinteraksi dengan orang lain, kamu juga berinteraksi dengan orang lama, kamu juga berinteraksi dengan keluarga, kamu juga banyak yang suka gitu, gimana ya? Iya, semacam itu, banyak yang suka, kamu berinteraksi dengan banyak orang. Itu membuat dia agak sedikit terganggu dengan itu yang saya lihat. Oke, agak sedikit terganggu, jealous, dia merasa marah, cemburu, yang saya rasakan. Kemudian dia juga ada netting-nettingnya sama kamu. Jadi dia berpikiran negatif juga. Makanya dia menyesal ketika dia tidak memperlakukan kamu dengan baik. Contohnya saja dia tidak berpikiran positif tentang kamu. Itu dia sesali banget.
Karena dia di sini seperti terikat dan terbelenggu dengan pikiran-pikirannya sendiri. Jangan-jangan nanti kamu begini, begitu, begini, begitu. Ini terus ada di pikirannya dia. Wheel of Fortune ini kan semacam takdir. Ya bisa saja dia itu memang orangnya ya seperti itu. Masih sangat labil, on off, naik turun moodnya dan lain sebagainya. Gitu loh. Karena di sini juga sangat terlihat ya. Bukan alasan usianya dia masih muda atau seperti apa, tapi memang dia emosinya belum begitu stabil. Berbeda dengan kamu, di proses pencarian jati diri ini, para Gemini sudah mulai bisa menguasai dirinya, karena energinya juga The Magician. Kamu sudah mulai bisa menguasai dirimu. Kamu sudah mulai tahu apa yang harus kamu lakukan. Bahkan, kamu juga bisa membantu orang lain. Gitu loh, kamu bisa menjadi inspirasi buat orang lain. Berbeda dengan dia. Oke, di situasi-situasi yang dia ingin diprioritaskan, itu tidak bisa kamu lakukan setiap saat. Dia ada marah, dia ada rasa benci. Dan akhirnya di sini, dia pergi dan dia ingin membuktikan apakah dia bisa memang hidup sendiri sama kamu. Pada akhirnya, kalian nggak bisa bersama sepertinya di sini. Jadi ini bisa saja energi seseorang yang terkoneksi dengan kamu sebelumnya, atau mungkin energi seseorang yang akan terkoneksi, PDKT tapi nggak jadi gitu ya. Dia nggak bisa melupakan kamu sampai sekarang karena kejadian-kejadian ini. Ini sih lebih berkutat kepada dianya sendiri ya. Ribet dengan dianya sendiri itu yang saya lihat Gemini. Penyesalannya dia, kemudian moodnya dia yang naik turun, negative thinkingnya dia tentang kamu. Padahal di sini kamu fine-fine aja, kamu baik-baik aja. Kalau dibilang kamu punya rasa atau perhatian sama dia, otomatis karena saya lihat di sini ada Seven of Pentacles dan Five of Cups. Di saat dia sedih, kamu loh yang membantu dia, kamu loh yang meneduhkan dia gitu, ya kan? Sebenarnya kamu juga udah memprioritaskan dia, ngasih perhatian ke dia, tapi kan kamu juga tidak bisa melepaskan diri dari kehidupan sosial kamu. Oke, kamu juga tidak bisa mengabaikan semuanya. Saat dia marah dan dia sudah tidak bisa lagi bersama, dia pergi menjauh dan ya dia sepertinya saat ini sih dia memang sudah bersama dengan yang lain dan dia di sini berpura-pura atau menunjukkan kalau dia bahagia. Padahal sebenarnya enggak. Dia enggak bisa melupakan kamu di situasi ini karena kejadian-kejadian yang udah kalian lewati bersama. Gitu. Oke. Sekarang kita akan coba lihat energi zodiaknya dia. Energi zodiaknya dia Gemini. Kalau yang saya rasakan di sini, dia adalah seorang Aries. Kemudian saya melihat dia di sini juga seorang Leo. Selain Leo, bisa saja dia sebagian Libra, Aquarius, Cancer, Scorpio. Ini yang saya lihat. Energi zodiaknya dia. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kamu, bisa memberikan insight yang berbeda untuk kamu. Saya rasa cukup ya pembacaannya. Ini adalah kejadian-kejadian yang membuat dia nggak bisa melupakan kamu Gemini. Jangan lupa kasih jempol ke atas, subscribe, klik lonceng notifikasinya. Kita ketemu di bacaan yang lain. Bye-bye.